Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifai Waril dari program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, baik teman-teman, jadi saya di sini akan menjelaskan pengertian dari apa itu normatif accounting theory sampai pada new public management theory. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ke part baik. Normatif accounting theory merupakan teori dari akuntansi yang berfokus pada pengembangan standar dan prinsip akuntansi yang ideal. Nah, namun teori ini bertujuan untuk memberikan panduan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan norma atau aturan tertentu. Nah, dalam normatif accounting theory ada contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana merupakan penerapan standar akuntansi seperti PSAK, yang dimana pernyataan standar akuntansi keuangan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Nah, contoh lain adalah penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan seperti IFRS atau GAAP. Dalam normatif accounting theory ada juga manfaat yang dimana membantu menciptakan keseragaman dalam praktek akuntansi yang kemudian mempermudah perbandingan laporan keuangan antar perusahaan. Selanjutnya meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Ada juga ciri-ciri dalam normatif accounting theory. Yang pertama berbasis pada aturan atau standar tertentu. Yang kedua bersifat normatif atau mengacu pada idealitas bukan pada deskriptif. Yang ketiga menekankan pada relevansi dan keadilan informasi akuntansi. Nah, yang kemudian saya akan pengertian dari positif accounting theory atau entity theory, yang dimana teori ini mencoba untuk menjelaskan serta memproduksi perilaku akuntansi berdasarkan fakta dan data empiris. Positif accounting theory menetapkan pada apa yang terjadi bukan apa yang seharusnya terjadi. Nah, ada juga contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dimana penggunaan metode depresiasi tertentu oleh perusahaan untuk meminimalkan pajak. Yang kedua, pilihan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang mempengaruhi nilai saham di pasar modal. Ada juga manfaat yang dimana memberikan pemahaman tentang motivasi di balik keputusan akuntansi pada suatu perusahaan. Yang manfaat kedua, membantu merancang kebijakan yang realitas sesuai praktik yang ada di lapangan. Yang ketiga, ada ciri-ciri yang dimana satu berbasis pada data empiris dan juga observasi. Yang kedua, mengedepankan prediksi perilaku akuntansi. Yang ketiga, tidak bersifat normatif. Nah, untuk pengertian yang ketiga ada agensi teori, yang dimana agensi teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik modal dan agen atau manajemen dalam perusahaan. Nah, teori ini mengkaji konflik kepentingan yang muncul akibat perbedaan tujuan antara kedua pihak. Kemudian ada juga contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana pemegang saham menguasai kinerja manajemen melalui audit laporan keuangan. Yang kedua, pemberian bonus kepada manajer berdasarkan
pencapaian target perusahaan. Yang ada juga manfaat dari teori ini, yang dimana satu, mengurangi konflik kepentingan antara publik dan manajemen. Yang manfaat kedua, memotivasi manajemen untuk bertindak sesuai kepentingan pemilik. Terus ada juga ciri-ciri dari teori ini, yang dimana satu, melibatkan dua pihak dengan peran berbeda. Ciri yang kedua, fokus pada konflik kepentingan dan upaya untuk menyelaraskan tujuan. Nah, ciri yang ketiga, didasarkan pada kontrak atau juga manfaat dari teori ini, yang dimana satu, mengurangi konflik kepentingan antara publik dan manajemen. Yang manfaat kedua, memotivasi manajemen untuk bertindak sesuai kepentingan pemilik. Terus ada juga ciri-ciri dari teori ini, yang dimana satu, melibatkan dua pihak dengan peran berbeda. Ciri yang kedua, fokus pada konflik kepentingan dan upaya untuk menyelaraskan tujuan. Nah, ciri yang ketiga, didasarkan pada kontrak atau perjanjian kinerja. Nah, kita masuk pada signaling teori beserta pengertiannya, yang dimana teori ini menjelaskan bagaimana informasi disampaikan oleh pihak yang memiliki informasi atau insider kepada pihak yang membutuhkan informasi atau outsider untuk mengurangi asimetri informasi. Nah, teori ini memiliki contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan untuk memberikan sinyal kinerja kepada investor. Yang kedua, peningkatkan dividen sebagai sinyal bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang baik. Nah, ada juga manfaat dari teori ini, yang dimana satu, membantu mengurangi ketidakpastian bagi pihak luar perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Nah, ada juga ciri-ciri yang dimana berfokus pada pengurangan asimetri informasi, melibatkan pengiriman dan penerimaan sinyal, harus relevan, akurat, dan mudah dipahami. Ada juga pengertian dari stakeholder, yang dimana stakeholder teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan jawab kepada pemegang saham atau shareholder, tetapi juga kepada pihak yang berkepentingan atau stakeholder, seperti karyawan, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat. Dalam teori ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, di mana satu, perusahaan menjelaskan program CSR atau Corporate Social Responsibility untuk membantu masyarakat sekitar dalam satu perusahaan. Contoh yang ketiga, perusahaan memastikan bahwa karyawannya mendapatkan upah yang adil dan lingkungan kerja yang aman. Dan juga ada manfaat, yang dimana meningkatkan hubungan baik dengan sebuah pihak yang berkepentingan menciptakan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Ada juga ciri-ciri dari teori ini, di mana satu, fokus pada banyak pihak, bukan hanya pemegang saham. Yang kedua, mengutamakan keseimbangan antar profitabilitas dan tanggung jawab sosial. Yang keenam, ada pengertian dari New Public Management atau NPM. Nah, pengertian ini menjelaskan bahwa pendekatan dalam administrasi publik yang menekankan efisiensi, efektivitas penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam pengelola sektor publik. Nah, dalam teori ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana penggunaan teori teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, seperti e-government. Dan contoh yang ketiga, outsourcing layanan publik kepada pihak swasta untuk efisiensi. Nah, juga manfaat dari teori ini. Yang pertama, satu, meningkatkan kualitas layanan publik. Kedua, mengurangi biaya pengelolaan sektor publik. Yang ketiga, memberikan fokus pada hasil output. Nah, dalam teori ini terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, satu, dijelaskan bahwa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, mengadopsi prinsip manajemen swasta. Yang ketiga, fokus pada hasil yang tertukar dan akuntabilitas. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.